Berbanyak apa yang disebut dengan memproduksi ilmu pengetahuan. Memproduksi ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dari pesantren misalnya Abu Bakar itu, bagaimana kitab-kitab itu lalu diproduksi sedemikian rupa sehingga hal-hal yang khilafiyah itu ya tidak usah direwes. Namanya ada khilafiyah, yang merewes dan memposting tentang khilafiyah itu berarti kurang piknik, kira-kira seperti itu. Ini sekaligus ya. Dan tadi bagus untuk mencapai kemajuan kita meminjam teori-teori lama yang menguatkan seni, literasi dan harmoni. Monggo yang pertama silakan Kiai. Iya, matur nuwun atas pendalaman dan istifsarnya. Ada 3 penanya, tapi yang mukhotobnya kepada saya Mas Ahmad saja. Nanti yang lain biar Pak Kiai Syakir yang ngendikan. Matur nuwun Mas Ahmad dari Pondok Pesantren Abu Bakar Siddiq. Ya. Yang pertama, bagaimana internal kaum muslimin sendiri yang terlibat khilafiyah yang sedemikian keras, demikian dalam di media sosial. Ya. Ini yang menjadikan kita sungguh-sungguh prihatin, ya Mas Ahmad. Saya muafik dengan panjenengan, ya. Ini karena apa? Saya tadi sampaikan pentingnya santri yang akan datang itu punya kemampuan, keterampilan dalam bidang teknologi, termasuk literasi digital, maksud saya gitu, ya. Kemampuan mereka untuk berakhlakul karimah tidak hanya ketika mereka bertemu muka, tetapi juga ketika bertemu di dunia maya. Ya. Akhlakul karimahnya itu memang harus dijaga. Sungguh-sungguh bapak-bapak yang kami hormati, Indonesia ini sesungguhnya negara yang terjajah. Kalau kita lihat dunia media sosial hari ini, kita bukan negara yang berdaulat. Sama sekali kita tidak punya kemampuan untuk menahan gempuran dari sekian domain yang datang ke kita. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Menteri Komunikasi dan Kominfo, Informasi dan Komunikasi, bilang setiap hari dia take down sekian puluh ribu website yang punya konten-konten porno, konten-konten yang istilahnya judi online, tetapi itu terus berlangsung. Kenapa? Ya karena penjajahan digital itu ada di dalam kita sendiri, dan kita itu masuk di ranah kita. Santri-santri itu tidak terasa kita ikut dijajah. Kita sedemikian mudah bapak-bapak membuat akun. Dari pertama dulu kita membuat akun tuh mudahnya luar biasa. Tidak ada pembatasan pembikinan akun untuk anak-anak. Semua orang bisa bikin akun. Padahal di dunia, di tempat teknologi berkembang biak dari awalnya itu sudah membatasi. Di Australia, di Cina, di Amerika, di Jerman, di Prancis, mereka membatasi anak yang bisa membuat akun itu usianya harus lebih dari 14 tahun, artinya usia balik. Kalau di bawah itu mereka bisa bikin akun, tetapi seizin orang tuanya. Yang kedua, setiap akun itu berdasarkan identitas yang jelas. Ini yang terjadi, sehingga pas setiap orang itu komen, setiap orang bikin pernyataan, itu adalah pernyataan yang asli, memang mewakili merepresentasi dirinya sendiri. Dan kita tidak ada di Indonesia ini, semua orang punya akun dan semua orang cakap diri, luar biasa. Kita tidak bisa debat di media sosial secara bertanggung jawab, karena yang kita debat itu akun-akunnya anonim.
alias akun yang tidak bertanggung jawab. Kita jawab sama orang yang nggak tahu kita berhadapan dengan siapa. Ya kita males lah jawab kayak gitu. Ya. Ini karena apa? Karena kita ini dijajah. Bukan hanya soal teknologi. Ya ada Google, ada Facebook, ada IG. Yang kita itu tak kuasa menahan itu semua. Saya ambil corona, bapak-bapak ibu yang kami hormati. Di Cina, dia punya semacam Google sendiri. Di Cina punya semacam WA sendiri. Untuk apa? Memproteksi masyarakatnya dari virus-virus racun-racun dunia yang bisa membuncah kebudayaan mereka yang luar biasa. Akibatnya Cina itu ya betul terisolir secara ini ya, tetapi mereka mengikuti teknologi yang keempat dan mereka tidak dijajah. Mereka punya kemandirian, mereka punya pertahanan yang luar biasa terhadap kebudayaan, dan setiap akun itu sesuai dengan namanya. Nah kalau kita tidak, yang diuntungkan siapa? Ya media-media itu, ya Facebook itu, ya Google itu, ya IG itu, dan seterusnya. Kita tidak bisa, tidak punya kuasa untuk menolak itu. Sehingga karena yang muncul itu bukan namanya, nama-nama anonim, dia bisa misuh-misuh sakar PDW, ngonek, kewok, dan pakai akhlak dan seterusnya. Ini kewajiban pemerintah. Ini kritik keras kita kepada pemerintah bahwa ya, kita tidak terlindungi secara media sosial, secara teknologi. Ya. Belum lagi soal pencurian data yang luar biasa, bapak-bapak. Email-email bapak dan isinya itu sumbernya tidak di Jakarta, sumbernya di negara tetangga kita, Pak. Jadi secara perang kita ini sudah dikuasai pikiran-pikiran kita tahu semua aja. Ini luar biasa. Ini kritik keras. Ya. Jadi soal perdebatan bolehlah perdebatan. Tetapi kalau saya diajarkan oleh Allah yang hamsibah saya berdebat, bermusyawarah, itu bolehlah kepada siapa? Kepada orang yang memang ahli musyawarah. Jangan kita berdebat dengan orang yang tidak level ibaratnya. Nanti tidak level sing joneke bakso metune soto. Ya. Sing jonek dan seterusnya. Ya. Ini karena tidak level, maksudnya itu ya kita nggak bisa dong ngomong soal namanya sholat dihormati waktu pada orang yang tidak ngerti urusan dihormati waktu kan, nggak nyambung kan. Ini di samping memang yang seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah tidak melindungi privasi kita di dalam dunia teknologi digital yang luar biasa seperti ini. Saya husnudzon kalau kita ini masing-masing punya nama-nama yang asli sesuai dengan identitas kita, dan kita berdebat meskipun itu di media sosial, debat kita akan selalu menjaga nama baik kita. Apalagi nama-nama baik kita ini mencerminkan diri-diri kita, mestinya begitu. Nama-nama muslim mestinya sesuai dengan harapan orang tuanya. Saya nggak mungkin dong namanya Muhammad kemudian pakai misuh-misuh, pakai nggak ada. Karena apa? Nggak betul, nggak tegur dan seterusnya. Tapi yang terjadi kan sedemikian rupa, Bapak Ibu, karena kita memang itu tidak terlindungi. Yang kedua soal kemajuan Islam, ya itu bergantung pada pemimpin care. Tapi kesimpulannya yang kita tidak setuju dari Mas Ahmad ini, pemimpin yang care itu yang bagaimana? Ya intinya pemimpin yang mau memberi dana. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, inilah yang menjadi keprihatinan ketika ditetapkannya undang-undang fasilitas pesantren. Kita bisa hebat sedemikian rupa bapak-bapak dunia pesantren itu karena kita punya kemandirian, bapak-bapak yang kami hormati. Kita bisa bebas mengatur diri kita
karena kita tidak tadakhul oleh pemerintah, tidak diintervensi oleh pemerintah. Yang pemerintah tidak memberikan kita dana sekian sehingga kita bebas. Oh, pondok-pondok udah ruang-ruang saya sendiri kok. Ini sedemikian bebas. Ya. Nah, adanya fasilitasi undang-undang fasilitasi pesantren itu untuk menjaga pesantren itu oke lah. Biasa fasilitasnya, kesejahteraan gurunya, ya ini oke. Tetapi kita sebagai dunia orang yang ada di pesantren sendiri itu harus tetap menanamkan kepada anak-anak kita ini kemandirian, sebab inilah yang menjadi kebanggaan kita. Ya tadi akhlakul karimah dia mandiri, sederhana, ya kan? Kenapa kita semua alumni pesantren bisa hidup di mana saja? Ya karena kita diajari sederhana. Dari mana itu? Karena kita diajari oleh mandiri oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita. Kita terbiasa antri di kamar mandi, terbiasa antri itu ambil makan, dan sehingga itu tidak menjadikan kita ini mudah kesusu, mudah ngamuk, sabar dan seterusnya. Itulah apa namanya, sungguhnya itu adalah keunggulan kita. Jangan sampai kemandirian ini justru dicabut, kita nyadong terus sama perintah, itu nanti tidak menarik Bapak Ibu. Jadi kemandirian itu harus menurut saya menjadi kebanggaan kita. Bahwa itu urusan pemerintah itu harus memperhatikan fasilitasi pesantren, itu nggak harus ada pemerintah. Kita tidak perlu ngemis, tetapi ada bagian dari kita. Nanti tentu saja oleh karena kita butuh seperti dirjen pesantren. Yang tugasnya apa? Ya tugasnya nanti mengatur lah bagaimana lalu lintas pembangunan kepada pesantren itu bisa diatur oleh dirjen pesantren. Bukan hanya sumbernya dari Kementerian Agama, tetapi bagaimana hubungannya dengan Kementerian Pendidikan Nasional, perguruan tinggi, bagaimana hubungannya dengan Kementerian Luar Negeri, bagaimana ini yang ngatur adalah mestinya itu nanti dirjen pesantren. Jadi kita harus tetap bangga bahwa kita ini punya kemandirian. Urusan pemerintah nanti urusan yang tersendiri, ya. Urusan kritiknya nanti biar pakai Bu Emma itu. Tetapi dari etos di dalam diri kita sebagai warga pesantren itu harus kita menanamkan diri kita sebagai orang-orang yang mandiri, sederhana, siap hidup di mana saja. Itu saya kira ya bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena waktu, saya mohon undur diri dulu, nanti dilanjutkan lagi sakit dan saya kekurangan segala sesuatunya, mohon maaf. Dan saya akhirullah li taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya jawabnya Gus ini sudah lengkap juga ya. Walaupun ini itu saya ya. Tapi ini ngomong saya gitu loh, masih yang cucunya di depan kasih baik ya. Muridnya Pak Habib murid saya silsilah orang Pak Habib itu biar aku sih kita pilih begitu terdiri dari ya. Pertama, lewat untuk seluruhnya bahwa pesantren sekarang karena teknologi yang luar biasa itu, keterbukaan harus kita juga membuka seluas. Tanpa keterbukaan kita akan yaitu terkumpul oleh yaitu paradigma kita sendiri. Misalnya al-muhafadzatu ala qawamis sholih wal ahlu bil jannati bil islam. Ini kita bicara tentang apa itu? Wilayah atau kiainya apa? Kalau bicaranya itu tentang tidak yang wakti, yang tidak hakiki, itu memang tidak boleh berubah. Tapi
Tapi kalau tradisi misalnya yang dikritik oleh apa itu medsos kemarin, dodok-dodok dan sama kiai itu kan mungkin tinggal kontak rumah. Lalu itu di lingkungannya di istana salaman dodok-dodok ya sudah ada. Kita harus menyesuaikan paham tentang itu. Kalau kontaknya di rumah dan santai dan masih ada waktu ya santri dan aku jongkok. Saya juga ada tahu ngomong siapa itu. Potongan saya itu ada santri di depan saya itu salaman berangkat di ngomong sopong baru dia tahu salaman berangkat atau dulu. Soalnya murid ini. Jadi perkembangan. Jadi kemungkinan ini adalah keterbukaan kita, tetapi kita masalah tradisi itu tidak harus seperti yang dulu. Yang dulu perlu dirubah. Kalau memang itu dirubah. Jadi akhlak pun juga demikian. Tradisi yang menjadi akhlak orang itu, yaitu akhlak kemudian dengan sekarang harus berbeda. Kalau itu di Salaman Ngayu Jakarta sampai salaman karo ratu yo dodok-dodok. Kalau mau adat yo aja gitu ya. Tapi kalau di tempat Pak Sakir kalau mulai apa salaman karena memang tradisinya seperti itu. Karena itu perlu bahwa akhlak yang berkaitan dengan emas atau tidak ini memang kalau yang kaitan dengan emas memang harus kita pertahankan, dan kalau yang tradisi biasa itu perlu dirubah. Nah, wong penting ya alhamdulillah itu dilakukan siapa tahu kan. Ini kami kenal yang tinggi Pak. Menurut Jamil tadi adalah satu hal yang penting dan mudah-mudahan sampai masih pertahankan akhlak karimahnya. Orang yang pintar dan pemimpin berakhlak karimah. Sebenarnya contoh satu saja yang masih dilanjutkan oleh Prabowo. Orang pemimpin Prabowo itu mesti sama dia gitu kan. Kalau yang itu dari presiden itu sebenarnya pesantren aslinya. Lalu Prabowo pesantren lebih. Ini yang kedua. Ini persoalan pesantren itu persoalan yang sebenarnya walaupun nanti ada dirjen Surabaya terus ada dirjen itu gampang itu gitu lah. Karena perda gampang. Sleman itu sampai sekarang perdanya pesantren belum jalan Pak. Padahal buat yang dulu itu istrinya itu NO, suaminya Muhammadiyah, kemudian sama orang itu perdanya. Sampai sekarang belum jadi. Tidak mudah seperti itu. Nah, dengan demikian kaitan dengan bantuan pemerintah ini, konsep saya tadi sudah saya sampaikan. Pesantren itu sebenarnya orang bilang pesantren itu mendirikan satu perusahaan. Ya. Jadi perusahaan, nah, ada pasar, saya ngadol kiai ini, saya nunggu santri ini. Jadi kalau Anda punya murid 3, ya biasa saja, murid 10 biasa saja ya pas-pasan. Tapi kalau sudah banyak kan, sekarang ini pesantren sekarang sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan masa DW, terus di pesantren itu ada sing sambil kerja tadi dana ditambah di luar. Terus sekarang itu biasanya pesantren itu ialah orang yang terkoordinir, makan jadi satu, bayar SPP satu, beli buku di situ. Kalau itu kiainya itu punya wawasan dan dibuat satu tim, sebenarnya sudah bisa hidup. Pak Lam, Habib ini mobilnya berapa Habib? Ini mau dia mau anaknya keluar kayak ini. Masih bawa kerabak membawa kayak gue biasa sebelnya makanya. Lagi suka kamu, pesantren karena pintar manajemennya. Aku saya kalah, gurunya kalah. Betul Pak. Jadi kalau itu menjadi pesantren itu jangan terus berpikir butuh bantuan negara. Makanya itu bantuan negara itu
kita buktikan bahwa pesantren itu mampu memimpin negara, gitu loh. Nah, sekarang pesantren jurusan pesantren di sini tahu dari presiden di Sijil, Gus Dur toh. Siapa ya, saya sekali-kali ya iso. Tidak ada ini, mestinya Gus Ilmi ya di pesantren asli, dari presiden lagi. Terus orang dari anu wes, wah DPD gue udah ngomong pesantren berjuang mati-matian, Pak Habib nanti kita banget. Ya, jadi sebenarnya itu. Jadi kalau dia membuat memang pesantren dan satu lembaga, itu mesti dari semangat dari kita kuasai. Untuk ke depan seperti itu, makanya datang tadi oleh Bu Iman, profesi. Nah, saya pesantren ini gampang. Ya aku malah minum aku dewi, kalau ngaji aku bisa lagi makan dan minum pokok biasa. Boleh saya pengen nanti gunung Torekok. Gunung Torekok itu kok aja tawa juan ini pesantren ini bosong lo pedus duit bulan di pangan di gunung luar. Nanti guru syariat terus memberitakan jadi dan rezeki ini. Tapi kamu kira sekarang itu yang punya pesantren besar-besar ini mobilnya api-api mas, mobilnya api-api. Biasanya Innova menurut itu kelas C-Rotok nanti ya Pak, kelas Pak Lasbin boleh sih terus nah kelas luar itu teriosis tahun biro kan, 1500 kan sekolah-sekolah kayak ganti yang terakhir jadi perbedaan apa ini Pak yang kok di pondok pelajarannya ini ya, ada pelajaran di sekolah ada pelajaran. Itu yang salah bukan semata-mata pondoknya. Yang salah itu bisa orang tuamu. Oh itu, minta maaf ya, kasaran itu. Jadi banyak orang tua itu sangat ambisius. Ingin anaknya kuliah, ingin pondok kalau ngaji. Jadi jadi pinter, bisa jadi dokter, tur jadi kiai. Ilmunya orang itu, ilmunya orang tahu sekolah aja. Jadi penguasanya otak itu bisa. Dia sekolah SD di Jenepol itu rata-rata bisa mengganggu sekolah. Kalau bukan sekolah kalau ngaji kuliah, juga kuliah BM, dokteran, ini terus pondok ini tapi apa yang sama ngaji jelek ini salah ngomong yang minta maaf itu ngomong main-main jadi kalau pondok itu memang ingin Anda itu tidak menggen-gen kita pondoknya kira-kira ngajinya seperti banyak kalau saya di tempat saya kalau ada mahasiswa orang tak ngaji boleh nilai A itu saja lumayan supaya jadi dosen boleh jadi ngaji buatannya apa itu Bukhari terus liane ngaji fikih yang lain baru ngaji KN kode raiso saya itu punya pengalaman santri murid saya dulu Pak setelah Pak Habib itu Pak Habib dia itu semester 1, 2, 3 itu nilainya bagus bahasa semester 5, 6 itu jelek dan gimana kamu nilainya menjadi jelek gimana Pak saya itu ngapalkan Quran kerja itu kurang apa-apa jadi ngapal hilang galingan kuliah rongsi tahu yurai seorang buka jadi juga ngapal merah jadi kuliah itu jenelek padahal itu main tomboku jangan di sini sakit begini itu seperti itu karena apa? Beban format itu manusia juga anak cerdas bisa dia 7 tahun hafal Quran kemudian bisa mengajar itu murid yang dari Quran itu SMP itu ya dia itu sudah hafal Quran kemudian semua juara untuk itu di pelajaran umum bisa aslinya pinter otak saya sampai barang itu kodoh saja nggak kena gitu jadi itu tidak semua orang wah itu ngomong Quran itu mesti pakai visol yang apa orang otak itu ada batasnya dan kira di situ kemudian terakhir ya boleh tadi saya jadi tapi apa ya yang
tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Kalau itu ada khilafiyah dan macam-macam, ya itu kalau dibiarkan ya rampok, udah ada musuh. Tapi itu musuh kita di medsos, sampai nulis. Gitu. Jadi kok akhirnya nulis ya bukan apa ya kalau ngomong. Dan itu dinamis. Jadi ada yang terus orang kompetensi rasa dijawab. Lah medsos kompetensi kok enggak, kompeten enggak. Kalau dijawab ya wajib dengan jawab. Saya masa ikut lebih berbeda. Dan kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan biaya dan sebagainya tidak ada. Pondok pesantren itu pada dasarnya mandiri. So kalau sudah Anda jadi presiden, pondok pesantren akan dapat dana. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Kita berikan plus untuk yang kedua. Tapi kursi ini harus pulang terlebih dahulu karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Tadi saya hanya menutup saja untuk pembicaraan kita bahwa apa yang disampaikan oleh oleh Prof. Sahilon tadi, tawaran dari beliau bagaimana agar kurikulum yang kita bangun di pesantren itu adalah kurikulum cinta yang itu sebetulnya di Kementerian Agama itu sudah ada ya, bukan kurikulumnya yang dirubah sama sekali, tapi kurikulum cinta itu adalah strategi yang dalam istilah Pak Sahilon tadi bagaimana mengembangkan mahabbah ilallah, mahabbah linnas, mahabbah lil alam, mahabbah lil bi'ah ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang mungkin penting ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana memang pesantren itu memproduksi konten-konten yang positif tadi. Konten-konten positif itu harus Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Yai Ahmad tadi itu, ya itu memang masa disrupsi itu siapa yang paling banyak mengeluarkan konten, maka Pak Sahilon tadi mengharapkan agar kita itu misalnya saya sedang membuka ini bagaimana dalam kitab kita ini kan kita misalnya hubbul amal bil hadis dhaif. Selama ini konten yang ada itu kan haram melaksanakan ini karena hadisnya dhaif. Tradisi-tradisi Islam itu sangat luar biasa, fihi aqwalun gitu ya, fihi aqwalun, dan itu kan tidak terjadi sekarang. Pokoknya kudu siji. Padahal dalam tradisi Islam itu fihi aqwalun, apalagi bahasa-bahasa yang menceritakan tentang diversifikasi bermacam-macam pandangan itu harus kita produksi sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang kemandirian pesantren. Biarlah pesantren itu menjadi kerajaan-kerajaan kecil, gitu. Pesantren itu kerajaan kecil gitu ya. Kemudian sekarang akan dicoba untuk diberikan tetap pada kerajaan-kerajaan kecil itu, tapi bagaimana lebih profesional, lebih positif dalam mengembangkan anak-anak didik kita. Dan yang terakhir tadi bagaimana pesantren terus menguatkan kecerdasan-kecerdasan yang sekarang ada, termasuk kecerdasan digital itu. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir sekali, tadi memang kalau dalam ada tradisi pesantren yang dikembangkan oleh Zaman Sari Tofir, tetapi itu tidak pas, bukan tidak pas. Sekarang sudah bergeser bahwa pesantren itu ada yang sekolah, kata Mas Mas Azmi tadi, Mas Farisi tadi. Kemudian ya memang lalu pesantren itu tidak hanya pada aspek yang kecil, sekarang pesantren mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian sudah punya bayangan ya, pesantren saya adalah memiliki kekhususan. Misalnya kalau dulu itu pesantren Termas itu khusus bahasa Termas ya Mas? Khusus bahasa Arab. Kemudian Tebirun itu biasanya terkait dengan masalah hadisnya. Kemudian pesantren dan seterusnya. Mungkin di Yogyakarta perlu dikembangkan ya kekhasan pesantren itu, Mbak Seragam. Dan ini saya kira kewajiban dari Mas Basnan Said ini yang tidak hadir di sini. Gak hadir ya Mas Basnan?
Mas Basnan Said, sebetulnya harus dilihat berbagai potensi-potensi pesantren yang ada di Yogyakarta. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, para penyanyi, para kiai yang sempat saya baca dan saya syaratkan sedikit syarhul hadis. Ya, untuk menutup diskusi ini kita tutup terlebih dahulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk menutup acara ini secara resmi, kami mohonkan kepada Profesor Dr. Ahmad Sodik yang merupakan santri kota untuk memberikan kata akhir. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rasulullah Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'da. Yang hormat Bapak Kiai Syahid Ali yang sudah memberikan banyak ilmunya, Prof. Rima yang juga sudah mengawal kita, Pak Kiai Habib ini dulu teman seangkatan dan sekarang sudah punya pesantren besar, para kiai, kiai yang kami hormati. Terima kasih Prof. Sakir. Jadi kita ngomong dulu, Prof itu bukan provokator ya, tapi profesional. Jadi beliau ini sangat inspiratif ya. Waktu saya kecil itu sudah mengenal beliau karena kebetulan beliau ini dulu teman seangkatan ayah saya dan juga masih bersaudara begitu. Sehingga tadi ketika beberapa hari lalu Pak Ali ini si hubungi maksudnya siapa? Kowe mas, aku di KKN gitu ya. Dengan Pak Abdullah kami minta untuk merawat beliau. Ketika beliau ke Jogja, ya, jadi nggak masih kecil waktu itu. Wah, jadi dosen nggak populer. Jadi Pak Sakir di saya sangat terkenal. Sudah jadi mahasiswa dosen, saya bakul tempe sama kerupuk. Berarti mandiri luar biasa ya. Jadi beliau ini tampaknya sangat mendalami bidang pesantren, dunia desa, dan juga bagaimana membangun mobilitas. Ini yang sangat penting. Jadi catatan penting adalah bagaimana anak desa, yang anak santri itu punya mimpi. Ini yang penting. Jadi ketika di desa itu yang dosen waktu itu saya lihat Pak Sakir saja gitu. Jadi terus kita ingin seperti Pak Sakir. Jadi dari Pak Sakir jadi model itu sejak dulu ya. Pak Sakir jadi dekan dan juga pengen akhir. Wah, semoga jadi dekan ya. Ternyata alhamdulillah beliau punya dekan Pak Fadil dan dekan Yusuf. Jadi ini dekan Fakultas Islam ya, begitu, saya yang sekuler. Tapi sama-sama dekan ya. Tapi begitu beliau jadi punya pesantren, saya nggak berani. Wah, saya harus agak melipir ya. Akhirnya ya saya ambil jadi wakil direktur aja lah. Gitu, ya. Jadi kita bagi tugas. Maksud saya begini Bapak Ibu. Jadi pesan dari Pak Sakir itu luar biasa adalah keunikan. Jadi kalau ingin kita pesantren kita, anak-anak kita itu menjadi hebat, itu keunikan. Jadi keunikan ini diasah dan diasuh. Mengapa? Karena kita tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak yang lain dengan cara yang sama. Misalnya di sebelah itu, misalnya Pak Kiai Habib ini, Bapak Al-Quran, ya kitab tertop, terus seakan-akan kita ini seperti Pak Habib. Ya kalau badannya sama dengan Pak Habib, kalau tidak tadi Al-Qurannya nggak kena, nilainya D, gitu ya. Nah ini problemnya. Oleh karena itu kita harus menemukan anak kita itu seperti apa. Makanya ke depan saya kira tes psikologi yang meskipun sebenarnya nanti tidak sama dengan UN atau mana itu penting. Jadi sebenarnya anak ini apa sih bakatnya? Jadi selama ini kan penyamarataan ini bahaya sebenarnya. Karena nanti akhirnya apa? Ada yang berhasil tapi ada yang kemudian sebaliknya. Karena kita memperlakukan sama. Padahal anak-anak kita itu unik sekali, sangat unik. Ada yang mau didorong ke arah sana, ada yang ke sini, sesuai pada bidangnya masing-masing. Bahkan ada
tiba-tiba anak-anak kita yang memang punya kekhasan tadi yang disebut dengan tiba-tiba dia punya talent untuk menjadi pengusaha, ya mungkin Pak Kiai itu punya teman-teman usaha banyak, ya mungkin dibanyak dikenalkan dengan dia. Kalau perlu apa kekhasan itu sudah dikenalkan. Jadi ini memang Bapak Ibu, ini tantangan terberat kita, apalagi nanti ada Direktorat Jenderal Pesantren, ini menarik. Yang penting begini, jadi bagaimana ketika ada direktorat itu pesantren tetap mandiri dan unik. Jadi pesan dari Pak Kiai Sakir kan keunikan dan Jemaah terus dari Kiai Hilmi kemandiriannya ini. Nah, negara itu yang memang tanggung jawabnya mengatur, tetapi mengatur di dalam konteks yang tidak memaksa, membuat regulasi-regulasi yang memberikan keuntungan. Karena kan kalau kita lihat banyak perbincangan ini selama ini Bappenas ini alokasi dana-dana untuk masih terbatas, ya, masih ke sebelah. Ya. Ini saya kira juga dengan direktorat ini mungkin akan menyadarkan juga Bappenas dan juga beberapa pihak untuk ini loh, alokasi pendanaan harus besar kepada pesantren, tetapi di dalam mereka untuk meningkatkan kualitas. Bagaimana kemandirian ini yang sudah terbangun, keunikan yang ada, kemudian ada kreasi-kreasi baru, ya misalnya dana-dana itu lebih untuk misalnya peningkatan IT, lebih banyak pada peningkatan berusaha dan seterusnya. Yang jelas dari proses tadilah Bapak yang berbahagia, terima kasih atas semuanya dari pagi sampai siang ini yang kita punya komitmen yang sama ya, bahwa Indonesia itu terbangun ya itu ya pasti dari orang-orang pesantren ya. Kalau kita baca beberapa buku Kiai Saiful Juri tentang guru-guru kurang pesantren, memang peran pesantren sungguh sangat luar biasa. Dan sampai hari ini Indonesia teguh, tegak dan seterusnya ya pasti ya di antara yang terpenting adalah pesantren. Oleh karena itu kehadiran Bapak Ibu di sini adalah bersama-sama untuk bagaimana mendorong terus, mendoakan terus agar direktorat ini memberikan perhatian sepenuhnya pada pesantren dan kekhasan pesantren, keunikan dan kemudian juga semakin kuat sehingga dari atas kita dapat regulasi yang memberikan inspirasi kemajuan, dari bawah kita tetap membumi ya, bersahabat dengan lingkungan dan seterusnya. Dan yang terakhir Bapak yang berbahagia karena kemenang kita ada istilah ekoteologi ya. Jadi makosid kita mungkin sekarang tidak hanya 5 ya, mungkin sudah 6 ya. Jadi bukan Al-Qur'anul Khamsah, berarti menjadi Al-Qur'anul Sitah ya, karena lingkungan itu menjadi sangat penting ya. Jadi isu lingkungan ini selama ini memang kurang diperhatikan ya, karena seakan-akan lingkungan bukan bagian dari kehidupan kita. Tapi nyatanya lingkungan ini ketika kita tidak memperhatikan, lingkungan itu menjadi sesuatu yang bisa mengancam kehidupan kita ya. Ketika misalnya persoalan sampah ya, longsor macam-macamnya sebenarnya banyak karena ulah-ulah sebagian manusia, dan pesantren harus bertanggung jawab bersama-sama dengan masyarakat untuk mengendalikan, terlibat, menemukan masalah-masalah yang ada. Saya kira seperti Pak Kiai ya, tadi saya juga sangat serius untuk lingkungan. Ya, saya kira ini juga dari model. Oleh karena itu sekarang harus berjejaring. Kita mohonkan Bapak Ibu yang sudah ada di sini terus berjejaring untuk membangun kekuatan-kekuatan tadi. Dan kalau perlu di grup WA atau apa, nanti kalau ada acara lagi atau apa dan seterusnya bisa kita fasilitasi dan seterusnya. Saya kira itu catatan dari kami, dan sekali lagi mohon maaf kalau dari kami bisa sudah menjadi jaga dan juga Kementerian Agama yang selama ini terus bersama dengan Bapak Ibu ada kekurangan dan khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai dan juga Bu Nyai yang tidak punya pesantren ya, yang Bu Nyai tapi tidak punya pesantren. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang saya kelas-kelas, marilah untuk acara ini kita ikut dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maturun bila Bapak Ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.